Happy Talk Time. Prestasi, sensasi, atau seberapa kontroversi narasumber kita malam ini. Happy Talk, presented by Happy Family Center, supported by Prima Radio Surabaya. 103,8 Prima Radio. Selamat datang di Happy Talk persembahan dari Happy Family Center, dan malam hari ini berkolaborasi dengan HFC Ladies. Kadang ekspektasi itu tidak seindah realita. Harapannya mendapatkan keluarga yang bahagia, tapi ternyata sampai usia sekian gak kawin-kawin. Atau mungkin harapannya bisa setelah lulus kuliah mapan, terus bisa bekerja dengan gaji yang menggiurkan. Ternyata sampai sekian lama setelah lulus, hasilnya tidak ada kerjaan dan masih lontang-lantung, nganggur, dan masih bergantung pada orang tua. Demikianlah sosok yang ada di depan saya. Berharap bahwa kehidupannya bakal fine-fine saja, tapi ternyata realita berkata tidak seperti itu. Christine Elim, selamat malam. Selamat malam. Agak dekat sedikit, dekat ke saya. Okay. Iya, kan? Jangan tegang, santai. Oke. Christine Elim ini adalah seorang cancer survivor, dan saya pengen tahu kehidupan sebelum cancer itu ada. Anda itu siapa dan Anda ngerjain apa waktu itu? Sebelum cancer itu ada, kan saya kena kanker itu pada tahun 2017. 2017, oke. Sebenarnya April 2017 itu saya sudah merasakan ada benjolan. Oke. Tetapi karena sebelumnya, Oktober sebelumnya, tahun sebelumnya, saya sudah periksa tes darah semua, saya cek CA, tumor marker juga, semua bagus. Oke. Dan hidup saya sebelumnya itu bagi saya sehat-sehat saja. Anda sebagai apa waktu itu? Wanita karir kah atau? Dibilang wanita karir juga, saya cuma membantu ya, membantu pekerjaan suami. Saya juga apa ya? Saya sampai lupa tuh. Ya kalau kerja ya saya serabutan lah ya. Oke. Semua saya kerjain lah. Tapi paling nggak ada kesibukan. Ya ada kesibukan yang bisa saya kerjakan. Oke. Sampai pada waktu April itu, waktu ada benjolan, saya cuma merasa bahwa paling ini cuma sekedar lemak ya. Mungkin. Karena yang namanya payudara itu kan banyak lemaknya, betul, banyak itunya kan. Nggak mesti, nggak mungkin kanker lah, nggak mungkin ada sesuatu yang jelek lah. Saya sudah Oktober kemarin itu baru saja melakukan dan semuanya clean ya. Iya, dan apalagi menurut saya ini sudah melakukan yang terbaik. Maksudnya hidup saya juga nggak terlalu sampai aneh-aneh. Oke. Terus makan juga normal-normal saya aja. Normal. Kalau makan sih saya suka makan ya. Iya, tapi kan normal ya. Ya normal, makan normal. Masih semua kategori normal. orang rakus lah ya, bukan orang-orang yang kesurupan gitu ya. Betul. Oke. Terus vitamin juga cukup. Vitamin juga oke. Semua suplemen masuk dalam tubuh saya. Berolahraga pula kan? Tidak. Oh tidak. Nah itu baik. yang saya tidak pernah berolahraga. Cuma bagi saya ya fine-fine aja ya sampai waktu April itu. Tapi saya tidak memutuskan untuk itu karena cek dulu sebelumnya, karena Mei itu ada Hot Ladies. Ya. Anak saya habis itu lagi mau ujian. Tuh. Sesudah itulah saya nggak apa-apa ya. Sampai pada waktu Juni tanggal 7. Oke. Saya memutuskan untuk kontrol ke dokter. Dengan saya tanya teman-teman saya yang juga survivor. Oke. Mereka menganjurkan ke onkologi. Yes. Akhirnya saya ke onkologi. Waktu itu juga tidak terbesit di pikiran saya. Kalau nanti nih jelek banget nih hasilnya. Mungkin pikirannya masih gejala awal atau baru calon tumbuh dan segala macam. Iya, saya cuma yakin itu cuma sekedar lemak yang menggumpal ya. Iya. Kemudian waktu di depan dokter, saya dan suami kan ngomong tuh ya, dokter cuma ngomong, kamu mesti USG, kamu mesti scan. Di sini ada kok alatnya semua. Nanti 1-2 jam keluar hasilnya. Jadi langsung kita tahu ini apa benar-benar cancer atau tidak.
Saya lakukanlah semua apa yang dokter itu tanpa perasaan Takut, was-was dan segala macam. nggak ada. Optimis, positif lah istilahnya, Iya, pasti iya, bersih iya, nih. iya, iya. Oke. Kemudian pada waktu sambil menunggu hasil, sesudah scan ini semua, sambil menunggu hasil, anak saya yang paling kecil itu waktunya pulang sekolah, keluar. Jadi saya bilang sama suami saya, kamu jemput aja, nggak apa-apa. Saya tunggu nanti, di sini. saya nanti ketemu dokter sendiri pun saya oke kok. Iya toh. Kemudian waktu suami saya pergi baru 10 menit, namaku dipanggil. Oke. Waktu dipanggil, saya maju nih. Terus susternya bilang gini, suaminya mana? Oh, jemput anak saya. Gak apa-apa sus, aku masuk sendirian juga gak apa-apa kok. Terus kata susternya, oh enggak bu, ibu tunggu aja dulu, karena dokter mau berbicara berdua sama suaminya. Itu di situ hatiku sudah dek, tapi kan belum vonis lah. Belum vonis ya, benar. jadi masih cuma dek. Ini paling ada yang tidak baik ini ya. Saya duduk, saya tunggu, saya telepon sama suami saya, kamu balik aja. Anak saya waktu itu dijemput sama pas kebetulan sama teman saya. Nanti saya telepon teman saya suruh ngambil, suruh jemput sama-sama. Akhirnya suami saya balik, duduklah kita di depan dokter. Yang saya ingat nih, dokter bilang gini, ini benar positif kanker. Dan ganas dan agresif dan harus segera dioperasi. Kemudian dia menjelaskan apa saya sudah nggak tahu, karena saya sudah bermain dengan pikiran saya sendiri. Pada waktu itu saya seperti merasa saya pegang bom, siap meledak, terus ditimpa barang berat. Jadi saya pikir, waduh Tuhan, kenapa kok saya? Nangislah saya, nangis. Saya tuh tidak pernah menangis sampai seperti orang yang menderita begitu ya. Sehisteris itu atau sedramatis itu lah. Iya, saya diem, tapi air mata ini tidak bisa berhenti untuk. Iya, tidak tertahan lah, tidak terbendung karena. Tidak bisa berhenti. Saya mau berhenti tidak bisa berhenti. Yang di pikiran saya cuma satu, anak saya ini masih kecil Tuhan. Anak saya ini masih butuh saya. Anak saya yang paling kecil itu 7 tahun waktu itu. Dan pakai alat bantu dengar. Kadang saya merasa aja saya tuh tidak sabar sama dia. Apalagi orang lain. Aku bilang, Tuhan, kenapa kok aku? Terus aku nangis, terus aku ingat lagi, waduh, kok dengan kayak kondisi kayak gini ya, apa enggak, aku tuh kan harus kasih tahu orang tua ya. Waduh, nih orang tua aku nih pasti lebih susah. Shock lagi juga. Waduh, aku nih paling tidak bisa melihat juga orang tuaku susah. Sedih. Pas gimana nih? Terus nangis terus. Aku sudah tidak dengar lagi dokter ngomong apa. Terus tidak tahu suamiku sama dokter ngomong apa. Sampai selesai keluar, suamiku administrasinya dia urus. Aku langsung keluar dari pintu onkologi, keluar di luar. Aku sudah berpikir aku harus second opinion. Karena kan banyak masukan bilang kadang salah diagnosa dan salah segala diagnosa macam. dan lain-lain, kamu harus second opinion. Ya sudah, aku mulai pikir aku second opinion di mana ya. Maka aku berpikirlah ke Singapura. Orang pertama yang saya telepon adalah kakak saya. Kakak saya telepon, saya bilang, Christian mau ke Singapura. Kenapa katanya? Saya positif breast cancer. Waktu itu saya cuma WA, saya tidak bisa ngomong karena air mata saya tidak bisa berhenti dan saya tidak bisa berpikir apa-apa. Saya masuk di mobil, sampai perjalanan pulang tuh cuma 7 menit ya, dari onkologi ke rumah saya tuh cuma 7 menit. Sampai di sana saya berpikir bahwa apa yang harus saya lakukan ya pertama kali ya. Doa ya. Sepanjang jalan tuh aku cuma diem, nangis dan diem. Sampai di rumah masuk kamar, saya mau doa, saya tidak bisa doa. Ya kita tahu kalau dalam kondisi emosi yang lagi kacau balau, tidak akan pernah mungkin kita bisa mengucapkan sesuatu kan. Tidak bisa berdoa dan saya cuma menangis terus sampai capek. Sampai akhirnya saya waktu mau doa lagi, saya bilang Tuhan, baru mau doa lagi Tuhan, saya udah nangis lagi. Tapi di pemikiran saya selalu berkata, kenapa saya? Apa salahku Tuhan? Dan itu selalu terucap pada orang-orang yang tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang sebenarnya tidak diharapkan, tidak sesuai dengan ekspektasinya dia.
kenapa kok saya? Orang lain di luar sana loh yang lebih banyak jahat sih, nih kan. Lebih jahat, hidupnya nggak Awur-awuran karu-karuan dan ya. segala macam, yes. Mereka kok nggak apa-apa. Kenapa kok saya, Tuhan? Terus nangis lagi ya, nggak bisa doa sudah. Sampai satu titik saya bisa berdoa. Waktu itu saya tutup mata. Saya baru bilang, Tuhan, ya aku nih kena kanker. Iya. Baru ngomong kayak gitu ya, aku tuh nangis terus. Tapi waktu itu saya ada flashback kembali ya, hidup saya sebelum-sebelumnya itu. Saya tuh penuh dengan miracle Tuhan. Yeah. Tuhan bilang, aku lo pelihara kamu sampai sekarang. Kenapa kok kamu harus takut? Itu di situ saya masih nangis. Tapi kemudian waktu saya bilang, Tuhan, kenapa saya? Balik lagi ya. Yeah, Tuhan, betul. kenapa saya? Ini kanker loh Tuhan. Bukan bisul, bukan apa ya. Ini kanker Tuhan. Kalau kita divonis kanker itu kan seperti divonis mau mati besok. Iya. Itu Wah, kamar mayat dari depan tuh. Iya, Kalau udah kanker udah iya. seperti itu deh. Soalnya kan dari pelajaran-pelajaran yang saya dapat dan semua, kanker ini belum ada obatnya. Yes. Kemo tuh cuma trial and error katanya. Iya, betul. Tapi Tuhan di situ berkata di hati kecil saya ya, Engkau mengecilkan aku yang besar katanya. Itu di situ aku lebih menangis lagi, bukan karena kena kanker, tapi aku minta maaf sama Tuhan. Iya. Tuhan, aku say sorry ya. Saya mengecilkan Engkau yang besar. Dan aku yakin kalau memang saya bisa, kalau Engkau mengizinkan aku kena kanker, aku tahu Iya. kamu tuh pasti menyertai aku dan penyertaanmu sempurna. Yes. Aku serahkan hidupku Tuhan ke dalam tangan-Mu. Apapun wes, kamu atur sesuai dengan langkahku. Saya ini tidak bisa ngomong secara puitis atau gimana ya. Sebenarnya saya ngomong To the seperti point lah to the gitu point ya. gitu aja. Sudah selesai. Herannya hari itu juga hilang susah saya. Hilang semua yang saya pikir besok saya harus mati nih. Hilang semuanya. Udah fine nih, teman-teman ke rumah nguatin saya. Saya udah fine. Sampai Selasa, itu kan hari Kamis nih. Selasa tanggal 12 saya terbang ke Singapura. Di Singapura sana saya mulai kontrol dokter dan saya mengetahui semua kanker tuh bagaimana. Yeah. Saya disuruh PET scan. Saya ketemu beberapa dokter dan pengetahuan tentang kanker saya dapat. Yeah. Ada banyak pilihan ya kalau orang kanker itu. Bisa kemo dulu, bisa operasi dulu, atau tidak kedua-duanya. Oke. Ya udah, dengan posisinya saya ini, saya memilih di hati saya nih memilih, saya mau kemo dulu, saya tidak mau operasi dulu. Tapi kan pasti bertentangan dengan keluarga ya. Yeah. Keluarga saya sudah bilang, kamu harus operasi, Iya. cepat operasi, tidak bisa tinggalin Nunda barang-barang dan kayak segala macam. itu barang jelek deh di tubuhmu. Jadi proses saya kemo, proses saya ketemu dokter dan lain-lain itu betul-betul dituntun Tuhan, sehingga akhirnya saya melakukan biopsi. Yes. Biopsi yang saya lakukan itu waktu itu di NUH. Dokter saya namanya Philip Low. Dia bilang nanti hari Senin, Senin kan Jumat tuh, Senin nanti hasil biopsinya keluar ya. Oke. Itu di rumah saya sudah pikir, waduh ini kalau hasil biopsi keluar, kalau saya disuruh kemo dulu, senang saya ya. Yeah. Kalau saya disuruh operasi dulu, ya wes mau gimana lagi. Waktu itu juga susah sih, sudah nggak ada ya di hati saya ya, karena saya tuh betul-betul yakin kalau Tuhan saya tuh pasti menyertai. Sampai Senin, sebelum itu saya doa sama Tuhan. Tuhan, aku ini mau diapain aja wes, terserah wes. Ya. Cuma aku minta ya, jangan kayak teman-temanku yang lain. Teman-temanku itu disuruh milih mau kemo dulu atau operasi dulu.
Saya mau dari mulutnya dokter sendiri yang ngomong, saya kemo dulu atau operasi dulu. Oke. Dan Tuhan kabulin loh. Aha. Waktu Senin itu, waktu saya maju ke dokter bilang bad news. Itu jantungku langsung jeduk. Wah, ada apa lagi nih? Ternyata saya harus operasi dulu. Ya udahlah, kalau memang harus operasi dulu itu good news ya buat saya ya. Yeah. Di situ saya mengambil kesimpulan bahwa tidak semua bad news itu good news buat orang lain. Yes. Tidak semua good news buat orang itu bad news buat orang lain. Di situ saya bersyukur ya, saya bisa operasi dulu dari omongannya dokter. Oke, sekarang arrange waktu. Arrange waktu untuk operasi. Nah, itu juga dengan kemurahan Tuhan semuanya. Karena saya seorang wanita. Yes. Saya divonis breast cancer sebelah kanan. Yeah. Dan harus di mastek seluruhnya. Mastek itu pembuangan seluruhnya untuk pengangkatan seluruhnya untuk payudara. Yeah. Serasa seperti gak lengkap ya. Kalau Pasti. seorang wanita tidak mempunyai lagi payudara. Cuma saya nih tanya sama saudara saya, sama suami saya, semuanya saya tanya, saya rekonstruksi ya? Semua bilang enggak. Ya, yang ditanya lagi semua soalnya. Enggak mengerti ya kan? Yang saudara-saudara saya perempuan juga hal yang sama. Enggak, dibuang aja gitu loh. Terus akhirnya saya tuh di kamar tuh saya bilang, Tuhan, aku nih pingin loh rekonstruksi. Ya apa ya Tuhan ya? Aku coba tanya lagi, jawabannya tetap enggak. Sampai ada satu waktu tanya, suamiku bilang, oke, kamu boleh kok rekonstruksi. Kembali lagi, waktu aku ketemu dokter, dokterku bilang, kamu mau operasi mastek atau rekonstruksi? Kalau rekonstruksi Agustus baru bisa. 15 Agustus sampai 17 Agustus baru bisa. Waduh, karena rekonstruksi itu membutuhkan waktu 6 sampai 7 jam operasi. Sedangkan kalau rumah sakit pemerintah sudah banyak ya, jadwalnya mereka sudah banyak, dan waktu itu saya waktunya itu 15 sampai 17 Agustus. Ya oke lah, saya pikir saya pulang dulu lah, di rumah lah. Itu pada waktu dokter ngomong itu, waktu saya terima hasil biopsi. Waktu saya terima hasil biopsi itu sudah langsung ketemu sama dokter bedah, sama dokter untuk rekonstruksinya. Dan sesudah di arrange waktu, cuma bisa Agustus. Ya udah, pulang rumah tapi pikir lagi, Tuhan, terlalu lama loh Agustus ini ya. Karena saya punya teman-teman yang selalu bilang kalau kanker itu menjalarnya amat sangat cepat. Oke. Satu pengharapan saya dah, hanya Tuhan. Balik lagi saya ke Tuhan dah. Tuhan, aku nih pengen rekonstruksi loh Tuhan. Tapi kalau Engkau mengizinkan, saya yakin kok dengan saya operasi semuanya, saya itu sembuh. Saya akan menjalani semuanya bersama-sama dengan Engkau dan saya tuh sembuh. Cuma aku kepingin rekonstruksi loh Tuhan. Tetap ada ya, ada hidden agenda di situ gitu ya. Balik lagi. Terus tapi pikir-pikir loh, kok lama banget ya, 1 bulanan lebih loh untuk nunggu. Tuhan atur lah. Itu waktu terima hasil itu hari Jumat. Waktu itu hari Senin itu Lebaran. Hari Selasa baru mulai hari kerja. Dan dokter menjanjikan saya kalau mastek nih, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat depan itu saya bisa dikerjakan. Tapi kalau rekonstruksi kan enggak bisa ya. Itu hari Minggu pagi, Sabtu saya masih ngobrol gitu sama Tuhan. Hari Minggu saya minta, Tuhan, kalau memang betul saya ini sembuh, saya ini tidak perlu lagi, saya tidak mau lagi menjalani operasi sampai kedua kali. Kasih saya jadwal rekonstruksi Tuhan. Tapi kalau Engkau mengizinkan.
Udah habis itu saya udah nggak itu lagi ya. Ya udah saya serahkan Tuhan, ya udah serahin Tuhan ya. Hari Senin saya sama saudara saya di sana, saya bilang sama dia, "Fu, tolong email ke dokter dong. Christine Elim dengan nomor sekian siap menjalani operasi dengan atau tanpa rekonstruksi." Hari Selasa pagi saya ditelepon sama rumah sakit jam 8 pagi. "Bener ada email?" "Bener," saya bilang. "Oke, kita arrange waktu ya sama dokter." "Oke." Jam 10 saya ditelepon lagi. "Siap kalau tanpa rekonstruksi?" "Siap," saya bilang. Jam 12 siang saya ditelepon lagi. "Bisa ketemu dokter Jen Lim nggak? Dokter plastik surgery-nya itu namanya dokter Jen Lim." "Oh, bisa," saya bilang. "Ada apa ya?" "Besok hari Rabu 28 Juni jam 12 siang kamu akan dioperasi dengan rekonstruksi." Wah, itu konfirmasi yang sangat diharapkan ya. Iya. Jadi itu membuat saya lebih yakin. Jadi saya tuh tidak ada merasa bahwa saya berjalan dengan saya divonis kanker ini. Awalnya memang saya tuh punya satu ketakutan. Tapi begitu saya serahkan semuanya sama Tuhan, bebanku ini rasanya hilang. Sampai waktu ketemu sama dokter lagi, dan di sana kan kalau ketemu dokter cuma sekedar gitu, ketemunya lagi di ruang operasi. Kita jalan masuk, duduk sendiri, naik ke tempat operasi sendiri, duduk. Sampai di situ saya mulai berpikir lagi, cuma gini ya hidup ini ya Tuhan, 6 jam. Iya kalau saya bangun, kalau saya tidur terus, rasanya kok kayak gini tok ya Tuhan. Hidup nih kok cuma begini saja ya Tuhan. Itu di situ waktu saya mau dibius, saya bilang sama Tuhan, kalau saya bangun saya mau jadi orang yang baru. Orang yang betul-betul tidak seperti yang dulu. Kalau dulu saya keras, kalau dulu saya ndak kenean, kalau dulu saya dominan, orang gopoan. Saya mau berubah loh Tuhan. Saya bilang, udah tidur lah, bagi saya itu tidur ya. Saya bangun dengan semua selang ada dalam tubuh saya, dimasukkan ke dalam ruangan pemulihan bukan, enggak, langsung di ruang kamar saya. Langsung ke ruang kamar, udah. Dan recovery-nya itu bagi dokter saya itu cepat sekali. Sampai dia juga heran, "Kamu tidak merasa sakit? Ini painkiller kamu." Saya tidak mau terlalu banyak pakai painkiller. Saya minta hari kedua tuh saya di stop painkiller saya. Dia bilang oke, tetap aja taruh di sini, tapi kalau butuh sesuatu tapi tidak saya gunakan. Dan saya tidak merasa sakit. Karena waktu setiap saya tutup mata saya cuma bilang, "Tuhan, aku tahu Engkau ada bersama dengan saya. Aku tahu ini bukan sekedar sakit, tapi ini teguran buat saya. Saya mau berubah loh Tuhan, jangan kasih saya sakit. Saya ini orang yang paling gak tahan sakit. Untuk melihat anak saya kalau jatuh berdarah-darah gitu, suami saya biasanya yang itu. Saya aduh saya gak bisa lihat. Saya gak bisa lihat. Jadi prosesnya itu bagi dokter saya itu pulihnya cepat. Waktu itu saya juga berpikir bahwa Tuhan menyertai saya, pulihnya cepat ya. Waktu dokter bilang harus kemo, itu di situ mulai saya pikir, waduh ini badai kedua. Ya. Kita juga mau sapa teman-teman yang ada di Instagram, live Instagram kita lagi ada di situ. Hai, yang ada di live Instagram, terima kasih. Juga yang ada di live Facebook kita Prima Radio Spasi SBY ya, ada di situ juga. Terima kasih udah ikutan di sini. Kita sedang ada bersama dengan Christine Elim, seorang cancer survivor, dan buat mungkin para pendengar Prima Radio atau sahabat Prima yang mungkin juga pernah mengalami hal yang sama, silakan juga menceritakan di WA kita di 0811 30 10 38, 0811
30 10 38. Mungkin bisa sama-sama saling menguatkan, mungkin juga punya cerita-cerita menarik di balik yang namanya cancer dan segala macam tetek bengeknya yang kadang-kadang orang nggak pernah ngerti, dipikirnya kalau sudah selesai operasi ya sudah. Padahal ternyata masih ada badai kedua di sini yang namanya kemo. Oke. Banyak orang nggak ngerti kemo, dipikirnya kemo itu cuma disinar. Kemo itu cuma apa? Tapi mereka tidak tahu bahwa kemo itu juga punya efek samping yang sedemikian merusaknya dalam tanda kutip yang mungkin mereka tidak pernah tahu. Tapi orang-orang cancer yang pernah cancer atau cancer survivor pasti tahu betapa menakutkannya kemo. Kita cerita balik lagi soal kemo itu tadi. Sebelum kemo, saya nih punya teman yang tadi seperti saya awal ceritakan. Saya tuh punya teman kanker survivor, lucu nih ceritanya. Jadi satu teman SMA saya, waktu saya ketemu dengan dia, saya kaget, rambutnya pendek, biasanya dia rambutnya panjang. Loh, kamu kenapa? Dia bilang, loh kamu enggak tahu saya kena breast cancer. Tak kenalin ke teman saya satunya lagi yang memang sudah selesai tuntas kemo lah, dan sudah tuntas semuanya. Tak kenalin mereka berdua. Jadi pada waktu saya divonis cancer, saya kasih tahu mereka bilang welcome to the club. Terus kemudian kita punya satu komunitas. Komunitas kita tuh komunitas WA, di mana di situ semua mau kita tanya apa dijawab. Kita mau menceritakan apa kita cerita. Dan di situ banyak masukan kepada saya bahwa kemo tuh, aduh, mengerikan sekali. Second storm yang akan kita hadapi nih, badai kedua. Terus dokter bilang gini sama saya, obat kemonya ini merontokkan rambut. Ya udahlah kalau memang harus gundul ya, pikirku ya semua, tak lihat teman-temanku juga gundul kok ya. Ya udahlah, kalau memang harus gundul ya gundul lah. Ya waktu itu cuma aku pikir kalau ada obat yang lebih baik yang bisa rambut tidak jatuh ya lebih baik kulit ya. Kulit gak jadi hitam dan segala macam. Akhirnya pokoknya saya udah dalam hati tuh sudah selalu ngomong apa yang dokter katakan. Itu perpanjang tangan Tuhan buat saya. Sehingga apapun yang dia katakan harus saya lakukan. Jadi waktu saya operasi selesai, 1 bulan sesudah saya operasi, itu saya harus melakukan kemo kan. Dokter menerangkan saya harus 18 kali kemo. Wow. 8 kali kemo. 8 kali kemo. 18 kali Herceptin. Kalau bisa dijelaskan apa itu Herceptin itu? Tidak semua orang breast cancer menggunakan obat saya. Kenapa? Karena tipe kanker itu berbeda-beda. Kebetulan saya tuh punya tipe HER2 positif. Dan saya bukan cuma HER2 positif, saya HER2 3 positif. Artinya gerak dari kanker itu amat sangat cepat. Orang yang HER2-nya positif itu harus menggunakan obat yang namanya Herceptin. Dan dokter di Singapura menambahkan saya dengan obat yang namanya Perjeta juga. Obat itu seperti apa ya? Membuat Herceptin itu 2 kali lebih hebat fungsinya. Lebih ampuh loh ya. Ya karena bagi dokter sana karena saya tuh 3+, bukan cuma 2+ katanya. Saya waktu dengar, wah 8 kali kemo. 18 kali, sanggup nggak ya saya ya? Ya, karena saya pikir, waduh, ada yang cerita sampai KO, sampai nggak bisa bangun, ada yang nggak bisa BAB, ada yang BAB-nya encer dan lain-lain. Saya sanggup nggak? Tapi tuh ya balik lagi, saya bilang Tuhan, kalau kamu bersama-sama dengan saya, aku nggak takut. Aku pasti bisa melewati proses ini. Saya pulang kembali ke Indonesia tuh, cuma untuk bikin rambut palsu. Sudah disiapin ya. Saya bikin rambut palsu, karena rambut palsu tuh 1-2 bulan baru selesai. Betul. Kan? Saya cuma 1 minggu di Surabaya, saya balik lagi ke Singapura untuk menjalani kemo. Kemo pertama sesudah selesai kemo, saya pulang ke 3 hari baru saya pulang ke 3 atau 4 hari itu saya baru pulang ke Surabaya. Waktu kemo pertama itu dimasukkan, tubuh saya tuh terasa seperti ada es batu.
yang mengalir dari atas rambut sampai bawah kaki. Dingin sekali sampai saya begitu pakai saya minta selimut tidak mempan selimut saya menggigil. Apalagi saya orang nggak tahan dingin. Saya merasa gitu, saya rasa aduh nih dingin sekali. Padahal orang-orang bilang nanti kamu tuh kadang merasa dingin, kadang kamu akan merasa panas. Tapi kalau di saya, tubuh saya merasa dingin sekali. Pulang dari kemo pun capek mungkinnya atau kena obat gimana, saya tidur. Sesudah besoknya saya fan-fan aja. Sebelum kemo itu dokter sudah bilang, nanti kamu kalau ke belakang, sorry ya, kalau BAB kamu bisa encer, bisa keras, kamu banyak minum air. Oke, saya cuma bikin, teman-teman saya tuh kasih advice semua kan, banyak minum air, banyak buah, banyak ini, banyak sayur ya kan. Oke, hari pertama saya betul-betul tidak bisa ke belakang. Hari kedua juga tidak bisa ke belakang. Waduh, saya ini kalau bangun pagi timingnya itu sakit perut. Betul. Nggak bisa gitu, terus disuruh makan yang banyak nih, obat kemo masuk disuruh makan yang banyak. Ini bagaimana saya perangnya nih Tuhan kalau kayak gini Tuhan. Aku nangis tuh waktu itu. Aku minta Tuhan timingku balik ya. Hari ketiga saya bangun dengan timing yang sama. Sesuai. Sampai sekarang. Okay. Jadi penyertaan Tuhan tuh luar biasa ya bagi saya ya. Saya sampai kadang-kadang orang tuh bertanya, Christine, kamu tuh kena kanker tuh ya apa? Aku bilang, aku bersyukur loh aku bisa kena kanker. Karena begitu aku kena kanker, baru aku tahu aku tuh harus berubah. Hidupku berubah dan aku paling penting aku kenal siapa Tuhanku yang selama ini beserta aku. Bilang gitu. Jadi pulang ke Indonesia pusing nih. Pertama kali kemo kan enggak ngerti nih. Pusing apa? Mual. Ya, pusing, mual. Nah, saya kalau bangun pagi dengan hati yang ada sukacitanya, mual saya itu berkurang banyak loh. Saya pernah mencobanya, soalnya saya bangun pagi dengan loyo lagi. Aduh, apa ya harus saya hadapi hari ini? Mualnya bertambah. Makanya benar seperti katanya Firman ya. Hati yang gembira adalah obat. Itu adalah obat yang manjur. Betul, saya tuh sama tidur tuh saya selalu bilang sama Tuhan, besok pagi saya bangun dengan sukacita. Saya harus bangun dengan sukacita. Saya bangun, setelah waktu kemo tuh saya masih bisa pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi sesama. Besuk orang lain malah ya? Iya, saya masih bisa besuk orang lain, saya masih bisa menguatkan orang lain. Kebetulan kelompok cancer saya itu pada waktu itu buat charity di Dr. Sutomo. Saya masih ikut tuh pakai rambut palsu. Dan saya tidak merasa apa-apa ya. Saya merasa bahwa fine-fine aja tuh, nggak apa-apa tuh. Jadi makanya kalau orang sampai bilang, Christine bagaimana kamu menjalani kemo? Ya, pertama saya menjalani kemo memang agak kaget. Tapi selanjutnya saya merasa bahwa itu seperti vitamin yang masuk dalam tubuh saya yang menguatkan saya. Dan akhirnya berapa kali dilakukan sampai termasuk Herceptin tadi ya? Jadi kalau total sudah berapa kali? 8 kali kemo. Pada waktu kemo kelima saya sudah dimasukin Herceptin pertama. Jadi pada waktu kemo kelima itu saya 9 jam kemo. Jadi Herceptin kan harus 18 kali nih. 4 pertama sudah bersama cancer. Bersama kemo yang terakhir yang 5 sampai 8 nih. Jadi sesudah itu saya tinggal menjalani 18 kurang 4 jadi kurang 14 kali ya. Setiap 3 minggu. Sampai sekarang? Sudah selesai. 1 tahun pengobatan waktu itu. Selama 3 minggu. Wow. Ya. Oke.
Kita geser sebentar. Kita mau lihat bagaimana WA kita di 0811 30 10 38, 0811 30 10 38. Dia ada yang masuk nih. Ada dari Siska MTS yang berkata, "Halo Christine Elim, you're strong woman. Thank you udah banyak menguatkan saya di awal kena cancer di 2018. Anda adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk membagikan berkat buat saya." Kamu juga malaikatnya, sis. Asik. Cek IG kita, sis, gitu ya. Iya. Namanya Siska memang. Iya. Iya. Oke, pertanyaan via WA ada juga Nita dari Atambua. Apa yang Anda rasakan ketika masa bangkit dari sembuh itu? Masa bangkit dari sembuh tuh maksudnya waktu saya istilah your new life mungkin ya. Iya. Jadi perasaannya gimana setelah mendapatkan istilahnya new life Anda? Kayaknya kan kayak ini orang berkata, kalau dalam orang Jawa kan berkata ini nyawa sambungan ya kan. Kasarannya kan seperti itu. Nah, betul. perasaannya gimana nih? Perasaan saya itu, saya lebih mengucap syukur ya setiap hari. Apa yang tarikan napas saya aja saya sudah mengucap syukur sekarang. Kalau dulu saya merasa bahwa apa-apa kurang, apa-apa nggak pas ini. Kalau sekarang saya lebih kayak jujur ya, kayak waktu kemo. Orang-orang kan bilang, "Kamu berapa kali kemo?" 8. Terus kamu sekarang kemo ke berapa? Saya sudah menjalaninya 2 kali. Tinggal 8 kali gitu ya. Masih 8 kali. Itu tak hapus dari otak saya. Kalau berkata sesuatu tuh masih 8 kali, tapi tinggal 8 kali. Itu perbedaannya bagi saya tuh. Kalau dulu saya mungkin orangnya masih 8 kali, masih 6 kali ya. Kalau sekarang sudah tidak. Sisa 8 nih. Jadi kayak beda konsep ya. Beda konsep. Jadi pemikiran saya tuh waktu bangkit dari kesembuhan saya, yang pertama kali saya pikirkan, saya tidak perlu sembuh secara badani dulu. Saya harus sembuh secara jiwa saya. Sembuh rohani saya. Dan saya tidak perlu mendengar dokter bilang apa juga. Kenapa? Karena saya merasa bahwa kanker ini yang menyembuhkan cuma Tuhan. Yes. Obat-obat semua cuma tambahan. Saya lebih baik dekat sama Tuhan saya, sumber penyembuh saya, lebih baik daripada saya mendengar sana sini bilang ini itu ya. Saya jalani aja, karena tiap kondisi orang tuh berbeda-beda. Jadi bangkitnya saya untuk menjadi sembuh itu, saya lebih melihat bahwa sembuh yang utama itu adalah sembuh jiwanya. Kalau sembuh badannya itu bonus dari Tuhan. Oke. Ya. Itu loh namanya positive thinking ya, dari Nita dari Atambua. Terima kasih jauh-jauh dari NTT. Ada Bobby dari Jakarta. Banyak orang yang ketika tahu dia cancer itu ingin bunuh diri. Apakah sempat ada terbersit pemikiran seperti itu? Enggak. Bagaimana bisa bunuh diri ya? Saya masih memikirkan anakku yang umur 7 tahun gitu. Ini untuk bangkit, untuk berusaha untuk hidup ini. Karena masih tahu bahwa masih ada yang membutuhkan saya sedemikian dengan kondisi ada kebutuhan khusus di situ yang harus ditangani. Jadi sama sekali tidak ada terbersit ya? Tidak ada. Oke, gitu jawabannya. Bobby. Ada juga Gunawan dari Batam. Apa yang menjadi kekuatan saat itu? Kekuatan inti. Kekuatan inti. Kembali ke pencipta ya? Iya. Karena begitu, jangan bilang kamu kena kanker. Kamu kena satu penyakit yang bagi orang itu berat. Bagi diri kita sendirilah berat ya. Itu aja kita pasti fokusnya kembali ke siapa? Pasti ke Tuhan. Kenapa? Karena yang menciptakan kita Tuhan, yang mengizinkan untuk kita terjadi seperti ini. Tuhan tidak pernah merancangkan segala sesuatu tanpa ada maksud jelek tertentu ya. Dia selalu merancangkan yang baik. Tapi dia harus mengizinkan segala sesuatu terjadi walaupun itu jelek, karena Tuhan mau memproses kita. Nah, itu jadi selama saya untuk jadi bangkit, saya cuma butuh Tuhan. Itu adalah kekuatan inti pada saat itu ya. Ya, kekuatan inti. Dari Gunawan di Batam, terima kasih Batam. Ada juga Alexander from Singapore, I'm proud of you. Yes, thank you very much. Terima kasih. Ada juga besok aku kemo, sukacita dong. Ceritanya hampir sama kayak Centin, tapi nggak ada namanya. Gitu. Yang belakangnya 001. Terima kasih. Ya, namanya. 001 pokoknya. Jadi dia bilang besok aku kemo. Jadi
ada karena gini dia akhirnya melihat bahwa itu adalah sebuah sukacita yang menjadi obatnya, malah kemo itu cuma memperlancar atau membantu si sukacita ini jalannya bisa lebih cepat. Gitu. Kemo itu cuma kalau saya ya mikirnya cuma wah ini saya mau pergi masukin vitamin nih supaya tubuh saya lebih kuat. Sama kalau cewek-cewek pergi ke klinik disuntik vitamin C biar kulitnya bagus gitu ya. Gitu. Dan orang-orang pada waktu kemo tuh berat badannya turun ya. Saya naik 6 kilo. Ya. Saya no comment lah kalau berat badan. Karena kalau saya aja fat is okay gitu kan. Nih lihat nih ya. Oke. Yang ada di Facebook terima kasih, yang ada di Instagram juga terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan komen aja, nanti kita akan jawab di situ. Nah, akhirnya sampai sekarang setelah jadi cancer survivor, sekarang justru jadi seorang istilahnya kayak konselor dan motivator untuk teman-teman lain yang sedang menjalani proses untuk istilahnya mengurangi atau bahkan menyembuhkan kanker itu. Mungkin kalau saya bilang ya, untuk jadi konselor saya belum pantas. Untuk menguatkan saya cuma bisa menceritakan dari kisah hidup saya. Tapi yang satu yang pasti, saya merasa bahwa mereka yang saya nih bisa sampai sekarang ini, yang dulunya saya berpikir bahwa hari-hari itu sudah berakhir. Seperti kiamat ya. Iya, pasti. Toh sudah 3 tahun berjalan ini, saya fine-fine aja. Jadi waktu itu saya setiap kali kalau ketemu sama orang-orang yang baru kena dan mereka tuh tanya ke saya bagaimana bisa menjalaninya, saya cuma bilang ketakutan kita yang membuat kita itu menjadi down. Benar. Kalau kita jalani, toh akan terlewati. Jalani dengan sukacita, jalani dengan optimis, dengan yakin dan dengan yakin ya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Semoga itu bermanfaat ya buat teman-teman yang sedang terkena atau sedang menjalani pengobatan, atau mungkin juga yang sedang baru saja mungkin menerima vonis dan belum tahu akan apa setelah ini. Jadi itu yang sudah disampaikan oleh Christine Elim, dan nanti ada pertanyaan penutup. Nanti kita akan ini pertanyaan penutup ya. Jadi kita save yang dari Angel untuk pertanyaan penutupnya setelah itu. Kalau setelah itu bagaimana kondisi penerimaan suami atau mungkin anak juga terhadap the new mommy ini? Mereka support sekali ya. Terlebih waktu kena kanker, saya divonis itu, suami saya bilang biar dia yang kasih tahu ke anak-anak. Dan reaksi anak-anak itu bagi saya itu satu membuat saya lebih bergembira ya, lebih terhibur ya. Mereka bilang, "Mam, pasti sembuh, Mam. Mami lo punya Tuhan, pasti sembuh," katanya gitu. Waktu itu anak saya yang pertama waktu itu sedang mau lulus SMA. Anak yang kedua SMP, yang anak ketiga ini yang 7 tahun ini yang saya kasih tahu, Vel, nanti Vel ikut Mami ya ke Singapura, Mami mau periksa. Ya dia senang-senang aja. Sampai pada waktu dia melihat saya keluar dari rumah sakit, saya keluar dari ruang operasi, mungkin dia tidak pernah melihat saya tergeletak seperti itu, dengan selang yang banyak, 3 buah tabung darah, ada selang-selang lainnya. Itu di situ saya melihat dia tuh menahan isak, sampai akhirnya dia lepas, dia nangis sampai dipeluk sama cece saya. Sampai waktu itu anak sekecil itu ya, bagi saya cece saya bilang, "Kamu tahu enggak, dia pulang waktu itu kan mereka pulang kan, suami saya yang menemani saya di rumah sakit, mereka pulang. Besok pagi waktu balik cece saya bilang gini, kamu tahu enggak, Vel itu ya, dia bangun pagi, dia mandi, dia cuci baju." Di Singapura itu kan kita tinggal di apartemennya tante saya. Jadi kita kan cuci baju seadanya dong ya, nggak sampai banyak-banyak. Secukupnya, ini bukan liburan ini kan gitu. Jadi kan biasanya juga kita kalau habis mandi kan langsung cuci baju tuh di sana. Dia ikut tuh cuci baju gitu. Itu waktu dengar, aduh Tuhan, terima kasih ya. Maksudnya Engkau menganugerahi anak-anak yang luar biasa.
Muncul sisi Saya tanggung punya- jawab kedewasaan tertentu. Saya disupport juga sama keluarga yang luar biasa. Dan ya itu juga waktu sebelum saya sudah saya sampai di Singapura, Aha. itu akhirnya orang tua saya diberitahu sama kakak saya bahwa saya kena cancer, dan mereka itu mensupport saya luar biasa juga. Dukungan dari keluarga adalah salah satu obat yang termanjur ya. Iya. Sis Christine, thank you udah menguatkan dan mendoakan saya saat takut menghadapi kemo pertama, dan terus dipakai Tuhan lebih lagi. Belakangnya 678 teleponnya. Tidak pakai nama nih. Ini ada fotonya Christine Elem sedang mendukung dan menguatkan. Sedang pakai rambut panjang. Rambut palsu ya pasti. Nah, gitu. Ya, terima kasih yang sudah mengirimkan, saya nggak tahu namanya. Nah, ini pertanyaan terakhir yang diambil dari yang belakangnya 6868. Kasih tips supaya kita bisa strong dan tetap semangat untuk menghadapi cancer ini. Cari komunitas. Itu perlu, bener. Komunitas yang membangun, komunitas yang mensupport, komunitas yang membuat kita berpikiran positif, tidak negatif. Kenapa? Karena dikala kita sendiri, kita lebih mengasihani diri. Pasti. Dikala kita sendiri, kita kadang-kadang itu merasa bahwa apa yang kita rasakan itu sudah yang paling buruk. Kalau kita mendapatkan sebuah komunitas yang baik, kita bisa membangun pola pikir kita, menjadikan kita tuh jauh lebih baik. Kalau saya tuh punya satu komunitas di WA, selain komunitas sama teman-teman saya, itu survivor cancer yang namanya Malaikat Tanpa Sayap. MTS tadi ya. Ya, itu jadi kita betul-betul saling support, saling mendoakan, walaupun awalnya tidak kenal, tapi akhirnya kita jadi kenal. Kita merasa bahwa kita itu satu senasib sepenanggungan ya. Ya, terus kita akan melihat kadang-kadang kalau kita mampu ndak ya. Tapi pada waktu kita ketemu komunitas yang seperti itu, kita melihat orang lain kok mampu, saya pasti mampu. Jadi lebih membangkitkan semangatnya kita. Betul, ya. Memacu kita untuk bisa mengejar prestasinya dalam tanda kutip orang yang itu yang pertama ya. Yang kedua, itu yang kedua sih sebenarnya. Yang pertama, kembali ke sang pencipta lagi. Sang pencipta lagi. Karena itu betul-betul sumber kekuatan saya waktu itu. Sumber kekuatan saya cuma Tuhan. Karena kadang-kadang ya dokter tuh boleh berkata lain ya. Kayak seperti yang di grup cancer saya itu, ada yang sudah divonis tinggal 3 bulan. Tapi Tuhan berkata lain gitu loh. 3 tahun dia masih survive. Jadi ya kembali lagi, kalau kita nih ya manusia, tidak tahu siapa lagi yang kita minta tolong nih, pasti baliknya ke Tuhan kan. Betul, tidak ada lagi. Dan memang dialah sumber segalanya. Sumber kekuatan, sumber penghiburan, semuanya ada dalam Tuhan. Terima kasih buat Citra Kwanda, Debbie Kristianti, Oi Mei Liang, dan Nani Sustrisna yang sudah memberikan kata-kata. Tadi dari Lili Hosana tadi yang memberikan. Lili. Terima kasih Christine. Sukses juga buat teman-teman yang ada di Malaikat Tanpa Sayap, karena kita sudah memberikan tips juga bahwa sebenarnya apa yang dihadapi itu memang berat, tapi akan jauh lebih ringan kalau kita bisa mendapatkan istilahnya komunikasi yang bagus dengan Tuhan, komunikasi yang bagus dengan keluarga dan sekitarnya, dan komunikasi yang bagus dengan komunitas yang support satu dengan yang lain. Terima kasih buat ceritanya Christine. Semoga sangat-sangat bermanfaat buat yang lagi mendengarkan. Dan sekali lagi Happy Talk akan kita tutup. Terima kasih sudah mendengarkan. Happy Talk dipersembahkan oleh Happy Family Center dan juga didukung oleh HFC Ladies. Yohanes Albertus, out now. Happy Talk Time. Prestasi, sensasi, atau seberapa kontroversi narasumber kita malam ini. Happy Talk, presented by Happy Family Center, supported by Prima Radio Surabaya.